Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbert. Senang sekali bisa menyapa kalian lagi. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sih cerita di balik salah satu bangunan paling ikonik di dunia? Yap, hari ini kita akan melakukan perjalanan waktu ke Paris untuk mengupas tuntas sejarah asal-usulnya dan fakta-fakta menakjubkan tentang Menara Eiffel. Jadi, siapkan camilan kalian, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai petualangan kita. Kisah Menara Eiffel dimulai pada akhir abad ke-19 saat itu. Prancis sedang bersiap menjadi tuan rumah pameran dunia tahun 1889. Atau yang dikenal dengan nama Exposition Universelle. Pameran ini sangat istimewa karena sekaligus merayakan 100 tahun revolusi Prancis. Pemerintah Prancis ingin membuat sesuatu yang spektakuler, sebuah monumen yang akan menjadi simbol kemajuan teknologi dan kehebatan industri Prancis di mata dunia. Maka, pada tahun 1886, sebuah kompetisi desain Bezer-Bizarren diumumkan. Tujuannya adalah merancang sebuah menara besi setinggi 300 meter yang akan menjadi gerbang masuk utama pameran di Champ de Mars. Bayangkan. Lebih dari 100 proposal desain diajukan dari berbagai arsitek dan insinyur hebat saat itu. Namun, hanya ada satu desain yang benar-benar mencuri perhatian para juri. Desain tersebut datang dari sebuah perusahaan teknik milik Gustave Eiffel. Meskipun menara ini akhirnya dinamai menurut namanya, ide dasarnya sebenarnya dikembangkan oleh dua insinyur senior di perusahaannya. Yaitu Maurice Koechlin dan Miles Noguer, dengan bantuan arsitek Stephen Souvestre yang memperhalus tampilannya. Awalnya, Gustave Eiffel sendiri tidak terlalu tertarik dengan proyek ini. Namun, setelah melihat detail desain dan potensinya yang luar biasa, ia membeli hak patennya dan memasukkan desain tersebut ke dalam kompetisi dengan nama perusahaannya. Dan seperti yang kita tahu, desain mereka lah yang akhirnya keluar sebagai pemenang. Pembangunan Menara Eiffel dimulai pada 28 Januari 1887. Ini adalah proyek raksasa yang melibatkan sekitar 300 pekerja. Mereka harus merakit lebih dari 18.000 potongan besi tempah dan 2,5 juta paku keling. Setiap bagian dibuat dengan presisi yang luar biasa di pabrik Eiffel, di Levallois Perret, di pinggiran Paris, lalu diangkut ke lokasi pembangunan. Proses ini seperti menyusun puzzle raksasa yang sangat rumit. Hebatnya, seluruh pembangunan menara ini selesai hanya dalam waktu 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari. Sebuah rekor kecepatan konstruksi pada masa itu, apalagi jika mengingat teknologi yang tersedia masih sangat terbatas. Pada tanggal 31 Maret tahun 1889, menara ini resmi dibuka dan Gustave Eiffel sendiri yang memimpin sekelompok pejabat pemerintah untuk menaiki 1.710 anak tangga menuju puncak menara untuk mengibarkan bendera Prancis. Sebuah momen yang sangat membanggakan. Namun, jangan salah sangka. Tidak semua orang di Paris menyukai Menara Eiffel pada awalnya. Justru sebaliknya. Banyak seniman dan kaum intelektual terkemuka saat itu memprotes keras pembangunan menara ini. Mereka menyebutnya sebagai kerangka logam yang mengerikan, cerobong asap pabrik raksasa yang tragis, dan bahkan menganggapnya merusak keindahan kota Paris. Salah satu kritikus paling vokal adalah penulis terkenal Guy de Maupassant, yang konon sering makan siang di restoran di dalam menara. Alasannya? Karena itu adalah satu-satunya tempat di Paris di mana ia tidak perlu melihat menara itu. Ironis sekali, ya? Awalnya, Menara Eiffel hanya direncanakan untuk berdiri selama 20 tahun dan akan dibongkar pada tahun ke-1909. Namun, Gustave Eiffel adalah seorang visioner. Ia sadar bahwa agar menaranya bisa bertahan, ia harus membuatnya berguna untuk tujuan ilmiah. Jadi, ia mendorong penggunaan menara ini untuk berbagai eksperimen, mulai dari pengamatan astronomi dan meteorologi hingga studi fisika. Titik baliknya terjadi ketika menara ini terbukti sangat berharga
sebagai menara transmisi radio. Pada awal abad ke-20, militer Prancis menggunakan menara ini untuk komunikasi nirkabel, terutama selama Perang Dunia Pertama. Kemampuannya untuk mencegat pesan radio musuh menjadi salah satu faktor kunci dalam pertempuran. Karena nilai strategisnya yang tak ternilai inilah, pemerintah Paris akhirnya memutuskan untuk tidak membongkar Menara Eiffel. Syukurlah. Sekarang, mari kita bahas beberapa fakta menarik yang mungkin belum kalian ketahui. Pertama, tahukah kalian bahwa Menara Eiffel sebenarnya bisa tumbuh? Yep, karena terbuat dari besi, menara ini akan memuai saat terkena panas matahari. Pada musim panas, tingginya bisa bertambah hingga 15 cm dan sebaliknya. Ia akan menyusut kembali saat cuaca dingin. Fakta kedua, setiap 7 tahun sekali, Menara Eiffel dicat ulang seluruhnya untuk melindunginya dari karat. Proses ini membutuhkan sekitar 60 ton cat dan dikerjakan secara manual oleh tim pelukis khusus. Warna catnya pun tidak sembarangan. Saat ini, menara dicat dengan 3 gradasi warna coklat yang berbeda. Dari yang paling gelap di bagian bawah hingga yang paling terang di puncak. Tujuannya adalah untuk memberikan persepsi visual yang seragam jika dilihat dari bawah. Fakta ketiga, Menara Eiffel memegang rekor sebagai bangunan buatan manusia tertinggi di dunia selama 41 tahun. sampai akhirnya dikalahkan oleh gedung Chrysler di New York pada tahun ke-1930, meskipun tidak lagi yang tertinggi. Pesonanya sama sekali tidak pudar. Hingga hari ini, Menara Eiffel adalah monumen berbayar yang paling banyak dikunjungi di dunia dengan jutaan pengunjung setiap tahunnya. Fakta keempat yang cukup unik, ada sebuah apartemen rahasia di puncak menara. Gustave Eiffel membangun sebuah apartemen kecil untuk dirinya sendiri di tingkat ketiga. Tempat ini ia gunakan untuk menjamu tamu-tamu penting seperti Thomas Edison. Saat ini, ruangan tersebut telah dipugar dan dibuka untuk umum, lengkap dengan patung lilin Eiffel dan Edison di dalamnya. Keren banget kan? Bisa bayangkan betapa indahnya pemandangan Paris dari sana. Dan yang terakhir, tentu saja, pertunjukan cahayanya. Sejak malam pergantian milenium tahun 2000, Setiap jam setelah matahari terbenam hingga jam 1 pagi, Menara Eiffel akan berkelap-kelip selama 5 menit. Sebanyak 20.000 bola lampu khusus dipasang untuk menciptakan efek gemerlap yang magis ini. menjadikannya pemandangan yang benar-benar tak terlupakan bagi siapapun yang melihatnya. Dari sebuah struktur kontroversial yang hampir dibongkar, Menara Eiffel telah bertransformasi menjadi simbol cinta, keindahan, dan ikon abadi kota Paris serta negara Prancis. kisahnya adalah bukti nyata dari visi, inovasi, dan ketekunan. Ia mengingatkan kita bahwa terkadang sesuatu yang pada awalnya dianggap aneh atau tidak biasa, pada akhirnya bisa menjadi sesuatu yang paling dicintai dan dikagumi di seluruh dunia. Nah, itu dia perjalanan kita menelusuri sejarah dan fakta-fakta menarik tentang Menara Eiffel. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Mana fakta yang paling mengejutkan menurut kalian? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya senang sekali membaca pendapat kalian. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan konten seperti ini. Dan yang paling penting, subscribe ke channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar.